Kita jumpa kembali di seri video MA 1201 Matematika 2A. Saat ini kita berada di bab 12, khususnya section 12.4, yaitu diferensiabilitas fungsi dua kubah atau lebih. Kita ingin melihat konsep diferensiabilitas untuk fungsi dua kubah atau lebih. Untuk itu kita akan melihat kembali untuk satu kubah. Untuk satu kubah kita ingat f diferensiabel di titik A jika limit ini ada dan berhingga. Limit ini sendiri kita sebut sebagai M. Kalau kita gambarkan secara grafis seperti begini, dan kita tahu artinya bahwa M itu adalah kemiringan garis singgung ini. Jadi diferensiabilitas berarti bahwa grafik fungsi f memiliki garis singgung yang tidak vertikal. Kalau kita coba tiru definisi ini untuk fungsi dua kubah atau lebih, bunyinya kira-kira seperti begini. Kita lihat, perhatikan bahwa P ini adalah koordinat AB sama dengan vektor AB. Nah, di sini kita agak mendua. Kadang-kadang kita mengartikan AB ini sebagai pasangan, sebagai koordinat. Kadang-kadang kita mengartikan ini sebagai vektor. Jadi tergantung pada konteksnya. Sebagai vektor, ini adalah vektor di mana AB adalah titik ujung dari vektor ini. H-nya juga berupa vektor atau koordinat, bisa kita anggap, ya. Hanya ada masalah di sini, masalah besar. Di sini selisih f, di sini nilai f, di sini dibagi dengan selisih nilai di domainnya, yaitu h. Tapi ingat, h itu adalah vektor. Jadi di sini kita memiliki pembagian oleh vektor yang sesuatu yang tidak terdefinisi. Jadi itu kesimpulannya bahwa definisi untuk satu kubah tidak bisa kita tiru begitu saja. Kita harus mencari formulasi baru dari diferensiabilitas untuk satu kubah. Ya, bagaimana kita mencari definisi yang ekivalen ini? Oke, kita perhatikan zoom in dari grafik ini di sekitar titik singgung. Ya, kita plot jadi garis singgung dan fungsinya sendiri seperti tiga gambar ini. Di sini kita zoom in lagi di sekitar titik singgung, dapat ini. Di zoom in lagi lebih lanjut, kita dapat seperti ini. Kita lihat bahwa grafik fungsinya di zoom terus, ini semakin dekat dengan garis singgung. Jadi kita sampai pada konsep bahwa garis singgung itu adalah hampiran untuk graf fungsi di sekitar titik singgung. Kita coba definisikan lebih formal di sini. Oke, f dikatakan linear secara formal di sekitar x sama dengan a jika berlaku identitas seperti ini. Ya, di bawah nilai f di a tambah h, jadi a digeser h. Ini adalah nilai f di a ditambah dengan m kali h. Ini suatu nilai m, kita belum tahu. Dan ditambah dengan ini, H kali epsilon H. Epsilon H-nya bersifat seperti ini. Jikalau H-nya semakin kecil menuju 0, maka epsilon H juga menuju 0. Misterius ini, identitas ini. Kita coba lihat apa artinya. Misalkan F itu linear secara lokal. Jadi ini berlaku. Oke. Pindahkan FA ke sisi kiri. Kemudian bagi dengan H. Dapatkan ini. Kemudian limitkan ketika H menuju 0. Maka kita dapatkan seperti ini. Dan ini tidak lain dari turunan. Ya, turunan seperti M. Oke, jadi ini mengatakan bahwa, kalau begitu F-nya diferensiabilitas di M dengan turunan M. Sebaliknya, kalau F-nya diferensiabilitas, artinya limit ini ada, tersebut M, kita hitung selisih ini tanpa limit. Selisihnya kita sebut dengan epsilon H. Maka kemudian kita limitkan di sini. Kalau kita limitkan ini menjadi M. Ya, ini menjadi 0 menuju 0. Jadi berlaku epsilon H-nya menuju 0 ketika H menuju 0. Oke, dengan demikian berlaku seperti ini. Artinya, ya kembali lagi ke linear lokal. Sudut pandang lain, ya. Jadi kita melihat kalau kita punya ini linear secara lokal, FA tambah MH kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian sisanya ini. Jadi apa ini?
Oke, ini adalah nilai F di A tambah H, ini adalah hampiran linear, kita ingat, konstan ditambah kemiringan kali selisih X di sini. Dan ini adalah selisihnya, yaitu sisa, yaitu galat dalam Y. Dan kalau kita coba hitung, rasio antara galat dalam Y dan X gitu ya. Galat dalam Y adalah H kali epsilon H, sedangkan galat dalam X itu H sendiri. Ya hanya coret, tinggal epsilon H yang menuju 0 ketika H menuju 0. Artinya bahwa galat Y ini jauh lebih kecil dibandingkan galat. Itu hampiran yang baik kalau begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa diferensiabilitas di A itu ternyata setara dengan mengatakan bahwa F itu linear secara lokal di sekitar A. Jadi kita sudah dapat reformulasi dari diferensiabilitas.